Hai, welcome to Artocles. Namanya orang tua pasti rela melakukan apapun demi sang buah hati, terkhusus untuk urusan sekolah dan pendidikan yang dijalani putra-putrinya. Kali ini kasusnya kurang lebih begitu dan sedikit sedih menurut saya. Hari ini kita menuju ke wilayah Panipat yang berada di Provinsi Haryana, negara India. Ini merupakan kawasan bersejarah sekaligus kota industri yang menjadi rumah bagi 600.000 penduduk pada tahun 2023. Namun sekarang saya akan mundur ke 6 atau 7 tahun sebelumnya untuk membahas kasus yang mengerikan dan berasa kayak lagi nonton film. Jujur sebenarnya kisah hidup nyata jauh lebih mengerikan dari sekedar film. Kenalan dengan seorang wanita bernama Khushbu yang lahir tahun 82 yang sempat bekerja di sebuah industri perminyakan di kota Lucknow. Disinilah dia bertemu dengan pria bernama Bharat Agarwal yang kala itu menjadi pimpinan perusahaan karpet di kota yang sama. Lelaki tersebut merupakan yatim piatu dan sangat mencintai Khushbu. Berhubungan selama lebih dari 2 tahun, akhirnya resmilah mereka nikah di pertengahan 2006 di kampung halaman sang istri di Bhubaneswar saat usia Khushbu 24 dan suaminya 27 tahun. Kehidupan selanjutnya bisa dibilang serba berkecukupan. Khushbu melahirkan seorang putra setahun kemudian dan sejak itu dia total menjadi ibu rumah tangga. Anak pertamanya diberi nama Ranu dan 3 tahun setelahnya lahirlah seorang putri, adiknya Ranu, yang identitasnya dirahasiakan. Bharat lelaki yang sangat pendiam serta setia pada keluarga. Masa kecil yang pahit dan cukup keras membuatnya ingin berusaha lebih untuk membahagiakan keluarga, supaya kelak anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik dan tidak berkesusahan. Banyak yang menyukai keluarga ini sebab Bharat dan Khushbu emang sosok yang ramah pada siapapun. Mereka juga sering bepergian ke luar negeri dan rumahnya pun besar. Bharat benar-benar menjadi pelindung dan kepala rumah tangga yang sangat disayangi. Pada tahun 2013, Bharat dipindahkan ke kota Panipat untuk menjadi kepala divisi perusahaan karpetnya. Awalnya masih pulang pergi ke Lucknow demi bertemu keluarga. Namun karena merasa akan berada di Panipat untuk jangka waktu yang lama, akhirnya dia ngeboyong anak istrinya setelah tahun baru 2014. Putra pertamanya, Ranu, pun pindah sekolah dan mereka tinggal di rumah sederhana yang disediakan pihak perusahaan. Jika mengikuti jejak kesehatan Bharat, ternyata dia memiliki turunan diabetes, baik dari ibu dan ayahnya dulu. Sudah rajin olahraga dan menghindari makanan yang dilarang dokter, namun tetap aja kesehatannya menurun. Bahkan di bulan Januari 2015, dia sempat pingsan dan beberapa luka pada kakinya itu sulit mengering akibat pernah terjatuh di kamar mandi. Kolesterolnya juga menyerang dan rasanya udah capek ya berobat jalan sambil urus anak dan urus kerjaan. Ajal pun gak bisa dihindari. Setelah cuti selama 4 bulan dan berobat ke rumah sakit yang berada di Kolkata, akhirnya lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir di bulan Mei 2015 saat berusia 36 tahun dan dengan sedih meninggalkan 2 anak serta Khushbu yang sangat kaget dengan kepergian ini. Terlalu dini, bahkan setelahnya bingung ya sang istri gimana caranya menafkahi anak-anak. Masih beruntung pihak perusahaan ngasih pensiun mandiri yang bisa dinikmati Khushbu sampai 10 tahun setelah kepergian suaminya. Itu artinya, dia harus segera mencari kerjaan sebelum dana pensiun tersebut berhenti mengalir ke rekening demi kehidupan keluarga. Dalam bulan-bulan selanjutnya, Khushbu mencoba cari kerja sana-sini untuk bisa menghidupi anak-anaknya di Panipat. Dimulai menjadi karyawan salon sampai terakhir bekerja sebagai asisten pengemasan pada toko pakaian. Beruntung juga dirinya masih diizinkan tinggal di rumah dinas mendiang suaminya, jadi nggak harus keluar uang untuk bayar sewa. Sebenarnya dia punya rumah besar ya di kota Lucknow yang sempat dibeli oleh sang suami. Namun mikir, kalau ditinggali juga bakal kesusahan bayar listrik dan airnya, sementara belum kepikiran untuk menjual. Udah dipersiapkan bakal menjadi aset jika nanti putra-putrinya berkuliah, baru digadaikan. Pertengahan tahun 2016, sang putra Ranu sudah kelas 4 SD dan adiknya masuk kelas 1. Khushbu ngerasa nggak bakal sanggup menyekolahkan mereka di swasta mahal, makanya kemudian dipindahkan ke sekolah swasta subsidi bernama MD Public School yang berada di Jalan Ashok Vihar. Jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah, jadi Ranu bisa jalan kaki sama sang adik. Soalnya kan sang ibu bekerja,
biar lebih simpel dan anak itu juga yang jagain adiknya, ngambil makan sendiri, bahkan membersihkan rumah sampai sang ibu pulang menjelang maghrib. Ini udah menjadi kebiasaan dan Kusbu benar-benar mengajarkan anaknya untuk mandiri serta tidak cengeng. Sebenarnya pernah juga wanita ini berhubungan dengan seorang pria dan nampak hubungannya cukup baik. Kusbu mencintainya, begitu juga dengan lelaki tersebut. Namun saat keduanya berencana untuk menikah, ternyata orang tua si cowok keberatan jika putranya harus menghidupi kedua anak Kusbu. Ya kalau bisa setelah nikah, si Ranu dan adiknya dititipkan saja pada orang tua Kusbu di kota Bhubaneswar. Namun wanita itu menolak, karena dia nggak bisa jauh dari putra-putrinya. Dia mencari suami yang bisa menjadi sosok ayah juga bagi anak-anaknya, bukan yang malah nyuruh menyingkirkan mereka. Makanya mendingan putus, dan beberapa kali berhubungan dengan pria lain juga gitu. Banyak yang keberatan dengan keberadaan Ranu serta adiknya. Bulan Maret 2017, Kusbu beberapa kali dipanggil oleh kepala sekolah tempat anak-anaknya menempuh pendidikan. Dialah seorang pria bernama Manis Pandit usia 61 yang juga seorang politikus, menyatakan bahwa prestasi belajar Ranu semakin menurun dan mulai nakal, suka menyakiti teman-temannya. Banyak yang mengadukan tentang perilakunya yang gak terkontrol dan menyuruh kepala sekolah mengeluarkan Ranu dari MD School. Tentu aja ini bikin Kusbu kaget, sebab setahu dia kan putranya adalah anak yang baik, penurut, kalem, dan gak suka berbuat onar. Bahkan setelah ditanyain pun, bocah tersebut menolak dikatakan bandel dan gak pernah menyakitin temannya. Justru mereka yang suka gangguin adiknya, dan Ranu berusaha menjadi pelindung. Hal ini dibenarkan oleh adiknya, hingga Kusbu pun menelepon kepala sekolah untuk menjernihkan masalah tersebut. Seminggu kemudian, kembali kepala sekolah memanggil wanita tersebut yang gak bisa datang karena sibuk dengan pekerjaan. Malahan pada 20 Maret 2017, muncul guru BK, bagian penyuluhan dan konseling bernama Risa Purana berusia 46 tahun yang datang ke rumah Kusbu malam-malam untuk membicarakan mengenai tabiat Ranu yang katanya mulai di luar kendali. Dia merusak keran air kamar mandi sekolah, merusak tanaman, bahkan menghina wali kelasnya. Hal ini bisa mengancam nilai, bahkan kalau beberapa murid lainnya pada protes ya pada anak itu, akan dikeluarkan dari sekolah. Anehnya, tiap kali ditanyain sama sang putra, pasti Ranu menolak semua tuduhan. Ibunya sampai nangis dan berharap anaknya merubah segala kelakuan nakal. Ibu udah capek kerja cari uang, janganlah bikin ulah aneh-aneh dan wajib mengerti posisi mereka yang serba kekurangan. Kalau ibu harus nganter dan jagain tiap hari ke sekolah, siapa yang cari uang? Kita sama-sama capek dan mari bekerja sama agar hidup bisa berjalan dengan baik. Namun sekali lagi, anaknya tersebut menolak, dibilang nakal dan merasa nggak pernah merusak apapun di sekolah, pokoknya sesuai dengan perintah sang ibu. Pengakuan ini juga dibenarkan oleh adiknya Ranu. Pada Selasa 28 Maret 2017, sekali lagi Kusbu mendatangi sekolah anaknya atas panggilan Pak Manis. Kali ini dengan tegas mengancam akan mengeluarkan Ranu atas kenakalan, selain emang hasil belajarnya yang juga menurun drastis. Dia sering tidak mengerjakan PR, ditanyain apapun dalam kelas nggak mau ngejawab, dan juga menolak tiap kali disuruh mengerjakan soal ke papan tulis. Bahkan kemudian Kusbu bertemu dengan wali kelas Jatinakpal usia 35 yang menjelaskan secara rinci apa aja yang membuat Ranu bisa tinggal kelas pada semester berikutnya. Lelaki tersebut menyuruh dengan serius ya Kusbu untuk bisa konsentrasi dalam memperhatikan kegiatan belajar putranya. Nilai akademis jelek, kelakuan juga buruk. Pihak sekolah bisa angkat tangan bila ini terjadi terus, dan pastinya Kusbu nggak mau hal tersebut berlanjut. Makanya setiba di rumah langsung aja wanita itu marah serta mulai memukuli Ranu. Meski ada perasaan bahwa mustahil putranya bandel dan bodoh, namun memang buktinya begitu, kata para guru. Jadi sekali-kali disabut pakai sapu lidi sampai merah masih wajar kali ya, siapa tahu emang anaknya bisa berubah dengan perlakuan ini. Bahkan diancam gak bakal dikasih makan jika masih aja sekolahnya bodoh. Mau jadi apa kalau emang beneran tinggal kelas atau dikeluarkan dari sekolah? Mendiang ayahnya pasti bakal kecewa. Namun sekali lagi putranya hanya menolak semua tuduhan dengan mengatakan dia selalu ngerjakan PR dan melakukan perintah wali kelasnya. Ternyata pada Senin 10 Aprilnya, jadi sekitar 2 minggu kemudian, dengan ultimatum keras kepala sekolah Manis nelpon Kusbu siang hari sambil menyuruh untuk jemput anaknya. Terlalu bandel dan sudah keterlaluan. Mereka benar-benar lepas tangan dan menyuruh wanita tersebut mencari sekolah lain untuk Ranu. Kusbu pusing 7 keliling lalu izin dari kerjaannya untuk berangkat ke MD School dan menemui guru BK Risap yang menunggu di ruang penyuluhan. Dia bahkan gak mau berkata apa-apa dan langsung menyuruh mereka segera pulang aja. Kusbu ngerasa malu, gak punya pilihan lain lalu mengajak kedua anaknya ke rumah.
Dia sempat ya bertemu dengan guru lain yang cewek, sambil menanyakan apakah benar Ranu emang nakal kalau di sekolah. Namun semua hanya menggeleng sembari pergi begitu aja, seakan gak mau ikut campur masalah bocah tersebut. Esokannya dengan mengiba-iba, wanita tersebut menelpon kepala sekolah agar diberikan kesempatan lagi bagi putranya mengenyam pendidikan di situ. Udah nanggung mau ujian akhir, kalau pindah bakal susah untuk ngejar ketinggalan sementara dia sibuk cari uang untuk makan anak-anaknya. Jika memang boleh dan diizinkan, beri satu kesempatan terakhir agar Ranu bisa memperbaiki kesalahannya, dan sebagai ibu, dia janji akan memperketat perhatian pada putranya itu. Namun sayangnya Manis menolak dengan mengatakan sudah terlambat, dan bagaimanapun juga pasti Ranu akan tinggal kelas. Nilai-nilainya jelek, dan sekali lagi tabiatnya juga dianggap buruk. Kusbu sempat mikir ya, sejelek apa sih anak umur 10 tahun sampai para guru begitu membencinya. Ini sangat menyakitkan hati, namun tetap aja dia mengiba agar anaknya diberi kesempatan lagi. Dia rela melakukan apapun demi Ranu yang terpenting tidak dikeluarkan dari sekolah, serta nilainya bisa mencukupi untuk naik kelas 2 bulan lagi. Sampai kemudian si kepala sekolah memberikan suatu syarat yang cukup mengagetkan bagi Kusbu. Mulutnya keluh dan seperti nggak punya pilihan sama sekali. Demi sang putra, makanya disetujui dan datanglah wanita itu dengan berat hati pada Kamis malam 13 April 2017 sepulang kerja, menuju ke hotel di Olives lalu bertemu dengan wali kelas Jatin Nakpal di lobi yang kemudian mengajaknya ke lantai 3 menuju kamar 311. Agak aneh perasaan Kusbu saat itu, namun dia pikir mungkin ada perubahan persyaratan agar putranya bisa kembali ke sekolah. Kenyataannya begitu masuk kamar hotel, ada Pak Manis dan guru BK Risap sudah menunggu di sana. Mereka memberinya minum dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar mengenai keinginan Kusbu agar Ranu bisa masuk sekolah lagi dan mengikuti ujian. Namun kata Pak Manis syaratnya udah dirubah lebih berat. Itulah hasil diskusi para guru. Yang tadinya lelaki tua itu pengen disepong oleh Kusbu di atas ranjang, itu dibatalkan. Wanita tersebut disuruh menyedot si Joni para guru tersebut secara bergantian. Tentunya Kusbu menolak dan menangis. Namun kemudian Jatin marah dan janji benar-benar akan mengeluarkan putra Kusbu dari sekolah. Lakukan sekarang dan jangan ngomong pada siapapun atau Ranu akan merasakan akibatnya. Inilah yang terngiang-ngiang terus di pikiran Kusbu hingga dia pun mau melakukan apa yang disuruh 3 lelaki tersebut. Dia berlutut dan menunduk di hadapan mereka secara bergantian, dan terjadilah hal yang diinginkan Manis, Risap, serta Jatin. Sampai 30 menitan setelahnya ternyata si kepala sekolah ngerasa fantasinya naik dan menyuruh Kusbu menanggalkan pakaiannya, lalu maksa buat begituan. Namun perempuan itu nolak sebab sudah melakukan apa yang diinginkan mereka. Jangan lebih dari itu, tolonglah. Namun tetap aja Manis maksa, lalu menyuruh Risap dan Jatin keluar kamar, kemudian mendorong tubuh Kusbu ke kasur, yang dengan cekatan perempuan itu mengeluarkan cutter dari dalam tasnya, lalu menyerang ke arah leher kepala sekolah bertubi-tubi, sampai terkapar di lantai dan Kusbu pun keluar kamar sembari berteriak keras. Petugas hotel mendatanginya dan sempat melihat Risap berusaha menutup mulut Kusbu supaya diam, namun kemudian dilepas karena rame. Semua kaget ya saat menemukan Pak Manis yang sudah banyak mengeluarkan noda merah sama sekali tidak bergerak. Dibawa ke rumah sakit Ravindra namun tidak terselamatkan lalu meregang nyawa. Kusbu pun menyerahkan diri pada polisi, sementara Pak Risap dan Jatin menghilang entah kemana. Awalnya kepolisian tidak percaya dengan semua keterangan Kusbu yang dianggap terlalu mengarang cerita mengenai motifnya menghabisi nyawa Pak Manis. Namun kemudian beberapa SMS mengenai percakapan mereka sebulan terakhir menjadi bukti. Emang pada akhirnya si kepala sekolah nyuruh-nyuruh untuk menyedot Anunya sebagai syarat agar Ranu bisa sekolah lagi. Bahkan parahnya lagi, permintaan ini bolak-balik diungkapkan Pak Manis melalui SMS. Dari keterangan beberapa pihak yang ada di Hotel The Olives juga ketahuan ya bahwa 3 orang pria yang kemudian diketahui adalah Pak Manis, Risap, dan Jatin memang ada di sana dan sempat dicurigai sebab membawa obat dan pesta narkoba sebelum kedatangan Kusbu. Makanya pengejaran pun dilakukan ya sampai ke kota Faridabad dan Hisar. 16 hari kemudian 2 orang guru itu pun ditangkap lalu dibawa kembali ke kota Panipat untuk menjalani pemeriksaan. Kejadian ini lumayan heboh di wilayah tersebut, hingga beberapa guru wanita yang ngerasa kasihan pun berani buka mulut mengenai kebejatan serta rencana yang sempat mereka dengar. Nampaknya Pak Manis dan Risap menyukai kecantikan Kusbu
hingga mulai mengarang cerita mengenai kelakuan serta prestasi belajar Ranu. Segalanya dirancang berbulan-bulan hingga berhasil memojokkan Kusbu dan putranya sampai mau melakukan apapun demi tidak dikeluarkan dari sekolah. Para guru lain gak berani buka mulut sebelumnya sebab gak pernah lihat langsung perbuatan bejat Pak Manis. Guru yang mengajar di sana juga kebanyakan honorer dan bukan berlatar belakang sarjana pendidikan, jadi takut dipecat. Selain itu, si kepala sekolah kan duitnya banyak, termasuk yang berpengaruh di wilayah setempat dan sanggup melakukan apapun kalau ada guru yang berani macem-macem. Makanya baru sekarang ya pada berani ngomong saat beliau sudah tiada. Bahkan kemudian muncul seorang wali murid bernama Saksi Ahluwalia yang bersaksi pada kepolisian bahwa dirinya pun pernah digagahi secara paksa oleh Pak Manis dan Risap dengan alasan yang sama, yaitu anaknya kurang pintar dan akan tinggal kelas. Terpaksa mau ya dilayani di kantor guru, dan ini menjadi trauma tersendiri bagi Saksi. Setelahnya dia mendapat ancaman kalau berani buka mulut akan dihabisi. Bahkan sampai anaknya dipindahkan sekolah pun dia masih ketakutan untuk melapor. Sekarang baru berani saat kasus Kusbu muncul di permukaan. Baik Saksi dan Kusbu kemudian memiliki pengacara yang sama, yaitu Pak Rakesh Sharma yang berjuang terus agar Kusbu bisa dibebaskan dan sebaliknya akan berusaha mengurung Pak Risap serta Jatin ke dalam penjara selamanya. Berdasarkan kesaksian guru dan murid lain, selama ini Ranu adalah murid yang baik dan rajin. Dia sangat telaten menjagai adiknya dan sudah jelas bahwa apa yang diungkapkan 3 aparat sekolah mengenai kelakuan bocah itu adalah bohong belaka demi menjerat ibunya. Hingga pada akhir keputusan yang dibacakan hakim pada Senin 23 Oktober 2017 di Pengadilan Tinggi Provinsi Haryana, Kusbu Agarwal pun dibebaskan atas tindak kejahatannya, sebab dianggap hanya membela diri atas perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pak Manis serta rekan-rekannya. Cutter yang digunakan menyerang dari dalam tasnya ketahuan emang selalu dibawa-bawa. Itu sebagai bentuk proteksi diri jika terjadi apa-apa. Sebab dirinya kan sering pulang larut dan melewati jalan yang sepi. Ini juga sudah disosialisasikan kepala daerah Panipat ya, pada banyak wanita untuk selalu membawa alat penjagaan di dalam tas guna melindungi diri sebab angka kejahatan terhadap wanita di sana kala itu cukup tinggi. Sementara 3 bulan kemudian, pada Januari 2018-nya, baik Risap Kurana dan Jatin Nakpal terkena sanksi perbuatan tidak senonoh, pengancaman, penipuan, serta konspirasi kejahatan. Keduanya terkena hukuman masing-masing 12 tahun penjara. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas Kusbu dibebaskan sementara pihak keluarga Pak Manis itu terus meminta keadilan atas nyawa yang sudah direnggut? Namun bukti tetap menyatakan ya bahwa kebiadaban si kepala sekolah justru yang membuatnya mempertaruhkan nyawa sendiri. Sebab menurut pengadilan bisa aja korban mereka lebih dari 2 orang, namun banyak yang gak berani ngomong karena malu. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.